Bagaimana Anda melihat prospek pengembangan geothermal di Indonesia, Pak? Mungkin dari view Ormat sendiri. Oke, saya coba ulas dari sudut pandang saya sebagai pelaku usaha bisnis dan membawa investasi dari Amerika. Saya cerita sedikit tentang Ormat. Ormat itu adalah perusahaan geothermal yang sudah berdiri 60 tahun yang lalu dan khusus berinvestasi di geothermal. Lalu kemudian kita listed di New York Stock Exchange dan sekarang kami mengoperasikan 1.200 megawatt geothermal di seluruh dunia, di mana 900 megawattnya itu terkonsentrasi di US. Nah ini mungkin yang menarik. Nah kami datang di Indonesia ini 10 tahun yang lalu, agak telat, dan kita kita mengulasnya dari sisi pandang kita ya, sebagai investor, kita melihat bahwa Indonesia adalah tempat yang menarik untuk iklim investasi panas bumi. Walaupun kita nggak bisa sebut sebagai surga untuk investasi, tapi panas bumi di Indonesia ini sangat menarik. Ada 3, Mbak. Saya coba sederhanakan dari faktor apa yang membuat Indonesia ini menjadi sangat menarik. Sebenarnya kita sederhanakan ada 3 faktor. Nomor 1 adalah sumber daya. Tentunya sumber daya ini Indonesia, kita juga tahu bahwa Indonesia ini adalah memiliki sumber daya yang cukup tinggi. Walaupun kita nggak bisa bilang bahwa ini sumber daya yang terbesar di dunia. Sumber daya terbesar di dunia masih di US. Lalu kemudian juga yang kedua adalah tentunya sebagai pelaku bisnis kita melihat return atau tarif, insentif atau apapun juga. Yang ketiga adalah iklim investasi yang menunjang, regulasi dan sebagainya. Ya, ketiga faktor ini menyebabkan ada beberapa negara yang menjadi tujuan investasi. Dan saya boleh katakan karena tujuan investasi yang terbaik untuk panas bumi memang masih US. Itu juga karena kita bisa bilang bahwa US adalah kampung halaman. Lalu yang kedua adalah Indonesia. Tidak ada lagi sebenarnya yang lebih baik dari 2 ini. Yang lain seperti Filipina, Turki, dan New Zealand, walaupun mereka mempunyai sumber daya yang cukup juga, tapi tidak tersupport dengan tarif yang baik, ataupun juga persaingan usaha, dan lain-lain. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa dari sudut pandang investasi, Indonesia adalah menarik untuk melakukan investasi. Oke, jadi Anda melihat bahwa sebetulnya kalau berbicara mengenai sumber daya selain daripada di Amerika Serikat, begitu ya, selain daripada di US, Indonesia juga memiliki prospek yang cukup menarik ya Pak ya. Prospek bukan menarik. hanya dari soal sumber daya, tapi juga returnnya dari sisi investasi dan juga bagaimana investasinya di sini. Yes. Tapi yang menarik nih Pak terkait dengan investasi yang nomor 3 tadi Anda sampaikan. Untuk iklim investasi sendiri sebetulnya saat ini ya Pak ya, tadi kan menyampaikan Anda di sini sudah ada sekitar 10 tahun. Yeah. Iklim investasi di Indonesia sendiri seperti apa menurut pandangan Anda untuk saat ini? Ya, sejauh ini Ormat sudah investasi di Indonesia kira-kira di 200 juta sampai 250 juta dolar. Dan kami akan terus investasi ini dan kita plan untuk investasi sampai 1 billion dollars dalam sampai tahun 2030. Dari sisi regulasi, dari sisi dukungan pemerintah, ini luar biasa Pak. Jadi kita appreciate terhadap pemerintah Indonesia, terhadap Kementerian SDM dan tentunya Direktorat Jenderal BTKE bahwa support yang diberikan untuk membuka investasi atau menarik investasi itu sangat besar. Masih banyak PR tentunya. Masih banyak PR tentunya, tapi sekali lagi untuk berinvestasi panas bumi di Indonesia kami menilai gitu. Kami menilai bahwa menarik, layak dan memadai. Baik,
Pak, lalu kita lihat ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini kan akhirnya memutuskan keluar ya Pak dari kesepakatan Paris dan juga menyatakan keberpihakannya terhadap energi fosil. Ini lebih besar ya daripada EBT. Ya. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini dan apakah ini tentunya nanti akan mempengaruhi bisnis EBT selanjutnya? Secara langsung mungkin tidak ya Mbak. Jadi sekali lagi kami beroperasi di US, tempat Bapak Trump ini. Ya. Ini ya 900 megawatt, lalu kami juga beroperasi di Indonesia. Kalau kita lihat secara langsung itu tidak ada pengaruhnya. Jadi memang Trump bukan membatasi EBT. Artinya pernyataan ini tidak terlalu berpengaruh signifikan begitu ya? Tidak terlalu berpengaruh signifikan secara luas. Tapi ada secara untuk Indonesia sendiri itu tentunya ada hambatan-hambatan terhadap bantuan, loan. Seperti yang kita tahu bahwa kita ini punya komitmen dari G20, JETP itu, Just Energy Transition Partnership, itu di mana kita itu tadinya akan dibantu 20 billion. Sejauh ini loan-nya seperti apa Pak sebetulnya yang tengah menjadi hambatan? Dan itu terhambat sepertinya. Kita dengar juga Pak Bahlil dan Pak Prabowo concern sekali terhadap masalah ini karena ini akan menghambat kita untuk dalam program penurunan atau coal phase out itu. Ya. Nah, secara langsung juga ini terjadi pada kami. Kami ini bersama rekan kami Medco itu punya komitmen investasi atau komitmen loan dari pemerintah Amerika Serikat, dari DFC, itu sebesar $128 juta yang kami sign itu kira-kira 3 bulan yang lalu, sampai sekarang jadi terhambat. Karena kita masih menunggu nih 90 hari Trump administrations. Padahal loan itu ditujukan untuk membangun proyek kami yang di Ijen. Kita sudah selesai komersial, minggu lalu kami komersial, dan sekarang pinjaman itu belum turun. Jadi artinya masih dalam proses menunggu. Menunggu. Baik, Pak Dion. Lalu kita lihat juga Pak, saat ada di COP29 ya Pak, ini kan pemerintah menargetkan untuk bisa menambah kapasitas pembangkit hijau sebesar 75 gigawatt dalam waktu 15 tahun Pak. Anda melihatnya untuk 75 gigawatt dalam waktu 15 tahun, ini possible nggak sih Pak? Saya rasa possible. Sedikit realistis tapi sedikit too optimistic. Baik, apa tantangannya Pak? Begini, RUPTL, kita sedang tunggu RUPTL seperti tadi Mbak sampaikan, dan RUPTL ini nampaknya dalam hari-hari ini akan keluar. Tapi kita sudah tahu bocorannya bahwa nomor 1, dia RUPTL itu akan menambah, punya plan menambah 71 gigawatt dalam waktu 10 tahun. 71 gigawatt pembangkit listrik itu 70%-nya, 50 gigawatt. Itu adalah energi baru dan terbarukan. Memang yang pemerintah dan PLN planning itu yang nomor 1 sumbangan dari energi terbarukan itu adalah untuk solar PV 17 gigawatt, lalu kemudian hydro itu sekitar 15 atau 16 gigawatt, dan untuk geothermal 5 gigawatt. Saya akan masuk ke geothermalnya. Geothermal 5 gigawatt dalam 10 tahun. Kalau kita lihat perkembangan 10 tahun kemarin, ini kita dari 2014 sampai 2024 itu adalah 100 megawatt, average-nya adalah 100 megawatt per tahun. Nah, plan kita ke depan itu adalah dalam 10 tahun itu 5 gigawatt. Artinya average-nya per tahun itu akan 500 megawatt.